Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam kajian kitab Muqaddimat Sanusiyah ini. Pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam macam-macam kesyirikan. Macam-macam apa namanya? Kesyirikan. Sudah saya jelaskan apa akar dan inti daripada kesyirikan. Dan sekarang Al-Imam As-Sanusi menjelaskan beberapa macam daripada kesyirikan. Dan sudah saya jelaskan 4 macam yang pertama, yaitu syirku istiqlal, syirku tab'id, syirku takrib, dan syirku taklid. Takrib dan taklid. Sekarang kita akan masuk syirik yang selanjutnya, yaitu syirkul asbab. Nah, ini penting. Syirkul asbab ini biasanya itu terjadi kepada kelompok-kelompok yang menuhankan natural, menuhankan tabiat. Bahwasanya sebab daripada apa yang terjadi dalam dunia ini itu adalah perkara yang natural. Dengan arti kalau orang kenyang ya karena sebab dia itu makan. Kekenyangan itu adalah natural efek daripada makan. Yang memberikan kenyang itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah apa namanya? Makan. Nah, di sini dikatakan itu adalah kesyirikan. Syirik ini banyak, atau perkara ini walaupun mungkin di dalam beberapa kasus dia terjadi syirik karena sudah nemen, kalau bahasa Jawa itu sudah nemen, dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Akan tetapi di dalam beberapa kasus ini tidak terjadi kepada kesyirikan, akan tetapi mungkin hanya di dalam kebid'ahan. Kita tengok bahwasanya Wahabi ataupun Mu'tazilah dalam beberapa kasus, mereka pun juga terjadi di dalam masalah ini. Dengan arti perkara-perkara yang adi ini bisa dijadikan landasan untuk mengetahui Tuhan. Perkara-perkara yang adi ini juga mempunyai kuasa. Kita lihat di dalam kasus Wahabi ini, mereka meyakini bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan manusia ini itu bisa dikiaskan dengan Tuhan. Dengan arti jika terjadi, kalau Anda itu mempunyai tangan, Allah juga mempunyai tangan. Kalau Anda itu mempunyai mata, Allah juga mempunyai apa namanya? Mata. Mu'tazilah itu juga sama, dengan arti kita tidak bisa untuk membatalkan perkara-perkara yang kauniyah ini, tidak bisa. Hampir tidak pernah terjadi. Ini mirip-mirip dengan keyakinan yang mengatakan bahwasanya sebab-sebab kauni, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab fisik yang ada di dalam sebab-sebab fisika, hukum-hukum fisika itulah di dalam dunia ini yang mempunyai pengaruh. Dibilang wahwa isnadu ta'thir lil asbabil adiyah. Yang namanya syirkul asbab ini adalah bagaimana seseorang itu meyakini bahwasanya kuasa atau pengaruh atau kesan kepada sebuah benda itu terpulang kepada sesuatu selain Allah. Seperti yang saya katakan bahwasanya kalau ada orang makan, itu yang menyebabkan kenyang. Oh, ini bahaya. Itu yang menyebabkan kenyang. Dengan arti Allah Subhanahu wa taala tidak punya andil kepada kenyangnya kita. Jadi kita itu menisbatkan kuasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lil asbabil adiyah. Anda menisbatkan kuasa, menisbatkan kemampuan, menisbatkan
penciptaan kepada asbabul adiyah, perkara-perkara yang sifatnya itu hukum fisika, seperti syiriknya falasifah wa tabaiyin wa man tabi'ahum ala dzalik. Seperti syiriknya para ahli filosof falasifah ini, jika di dalam kitab-kitab akidah dikatakan falasifah, artinya itu adalah ahli-ahli filsafat pengikut daripada Aristoteles. Jadi dari zaman dahulu itu Aristoteles itu mempunyai madrasah. Seperti di Madu TV kan ada madrasahnya, di banyak pondok ada madrasahnya. Aristoteles dulu tuh juga mempunyai madrasah. Madrasah, metode belajar terkenal dengan nama masyain. Masyain itu orang-orang yang berjalan. Dikatakan untuk melatih konsentrasi, ketika mereka itu belajarnya mereka itu sambil berjalan. Saya itu pernah lihat ada orang menghafal Al-Quran sambil lari. Jadi semaannya itu gurunya naik sepeda motor dibonceng, madep belakang begini, bawa Al-Quran, kemudian santri yang lalaran itu sambil jogging, kemudian lalaran Al-Qur'annya. Kenapa? Untuk melatih kekuatan kekuatan hafalannya. Kalau Anda sanggup untuk menyetor hafalan dalam keadaan Anda itu lari sampai selesai, fisik Anda oke dan otak Anda juga oke. Maknanya hafalan Anda sangat kuat sekali. Pada zaman dahulu hal ini juga sudah dipraktekkan, terutama di dalam madrasah dan kelompoknya Aristoteles pada saat itu. Ketika mereka itu masuk dalam kelompok dan circle-nya Aristo, mereka itu belajar filsafat itu dengan cara sambil berjalan. Jadi Aristo itu menjelaskan sambil melaku terus. Jadi ketokane Ustaz Yunus, ora kroso. Ora dia tidak kerasa, akhirnya 1 jam, sudah 1 jam. Ya otaknya mendapat faedah, ya lemaknya juga terbakar juga. Mereka itu dikatakan rawakiyun. Mereka itu meyakini bahwasanya hukum-hukum fisika ini tidak bisa untuk dipatahkan. Dan ini yang menyebabkan Imam Ghazali secara khusus itu mengkafirkan mereka. Imam Ghazali mengkafirkan mereka di antaranya sebab ini. Karena mereka mengatakan bahwasanya sebab-sebab atau hukum-hukum fisika ini tidak bisa untuk dipatahkan. Ketika mereka tidak bisa untuk dipatahkan, secara otomatis Anda akan meyakini bahwasanya mukjizat tidak ada. Dan nanti akan tidak ada hari kiamat. Karena hari kiamat itu maknanya dunia ini akan hancur. Dan nanti akan ada hukum-hukum fisika baru. Nah ini adalah sebab-sebab di antara kafirnya falasifah. Karena juga akan mengarah ke sana. Kalau Anda mengatakan bahwasanya hukum-hukum fisika ini tidak bisa untuk dipatahkan. Dan hukum-hukum fisika ini yang mempunyai kekuatan untuk berbuat, apilah yang membakar. Kalau kita ahli sunnah kan tidak kan. Api diciptakan oleh Allah, membakar juga diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak menciptakan membakar pada api tidak akan terbakar. Nah ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan hal ini di dalam kabar Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya dulu pada zaman Nabi Ibrahim ada api yang tidak membakar, dengan arti Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan membakar pada api. Wat tabaiyin itu mungkin adalah pada zaman sekarang itu adalah filosof yang dikenal dengan nama naturalis. Kenal dengan nama apa? Naturalis. Yang mana naturalis ini meyakini bahwasanya sudah dunia ini ada begitu saja. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang sudah ada semacam ini. Dibilang Tobaiyin itu mengatakan proses dunia ini akan terus terulang tanpa akhir. Dikatakan dunia ini mahia illa arhamun tadfa wa ardun tabla. Dengan arti dunia ini ya ceritanya sama saja.